Francesco Bagnaia masih berjuang menemukan harmoni dengan motor Ducati yang digunakannya untuk musim MotoGP 2025. Setelah 6 putaran Grand Prix, juara dunia 2022 dan 2023 ini belum mampu mengembalikan sensasi nyaman yang ia rasakan hingga tahun lalu. Pada 2024, meski gagal mempertahankan gelar dari Jorge Martin, ia berhasil memenangkan 11 balapan utama. Namun musim ini ceritanya berbeda. Rekan setim barunya Marc Marquez justru tampil gemilang dengan Desmosedici. Marquez menyapu bersih kemenangan di hampir semua balapan Sabtu dan Minggu musim ini, kecuali di Jerez dan Austin di mana ia terjatuh. Di Le Mans, pembalap Spanyol itu memilih bermain aman di tengah kekacauan hujan dan finish kedua di belakang Johan Zarco. Bagnaia sendiri mengakui di Le Mans bahwa motor GP25 tidak lagi mampu memberikan apa yang ia inginkan, memaksanya mencari performa dengan pendekatan lain. Karena tidak bisa mengendalikan kekuatan pengereman seperti sebelumnya, pembalap asal Turin ini mulai menyesuaikan diri dengan karakter motor, bukan sebaliknya. Sayangnya, upaya ini belum membuahkan hasil. Di GP Perancis untuk pertama kalinya, ia mengalami kecelakaan di kedua balapan, sprint dan Grand Prix. Manajer umum divisi balap Ducati Gigi Dall'Igna merefleksikan situasi sulit yang dihadapi Bagnaia, yang hingga tahun lalu menjadi panutan utama tim. Ia menjelaskan bahwa Ducati adalah satu-satunya motor MotoGP yang pernah dikendarai Bagnaia sejak bergabung. Sehingga ia terbiasa dengan proses belajar dan adaptasi yang diperlukan. Menurutnya ini wajar dan bahkan membantu perkembangan Bagnaia sebagai pembalap. Dall'Igna memuji Bagnaia sebagai sosok luar biasa yang telah banyak berkontribusi untuk Ducati, layak mendapatkan penghormatan penuh dari tim. Dall'Igna menyadari bahwa Bagnaia sedang menghadapi tantangan dan membutuhkan dukungan lebih dari tim, tidak hanya dari sisi teknis tapi juga aspek mental. Ia menekankan bahwa bagi sang juara, kekuatan pikiran adalah kunci utama. Ketika mental berada pada kondisi optimal, segalanya menjadi lebih mudah, termasuk memahami langkah yang perlu diambil. Kadang-kadang ini berarti mengesampingkan beberapa aspek teknis dan mempercayai insting pembalap. Baginya, hubungan tim dengan Bagnaia saat ini saling menguntungkan. Bagnaia membutuhkan dukungan tim dan tim menginginkan dua juara hebat yang bersaing memperebutkan kemenangan. Meskipun sebelumnya Dall'Igna menyebut performa Bagnaia di Jerez di bawah ekspektasi, ia tetap optimistis bahwa waktu akan membawa perubahan. Ia mencatat bahwa musim 2025 sebenarnya menjadi start terbaik Bagnaia dalam karirnya di kejuaraan dunia. Bahkan dibandingkan saat ia memenangkan 2 gelar. Menurutnya, Bagnaia selalu membutuhkan waktu untuk mempersiapkan diri melalui beberapa balapan sebagai pemanasan hingga menemukan ritme ideal. Dall'Igna yakin bahwa Bagnaia akan segera mencapai potensi penuhnya. Pembalap asal Montesio Emilia memimpin klasemen sementara WSBK dengan 198 poin, unggul 34 poin atas Toprak Razgatlioglu setelah memenangi 7 dari 12 balapan. Faktanya, Bulega telah melampaui 6 kemenangan yang ia raih sepanjang musim lalu. Sebuah situasi yang memproyeksikannya sebagai kandidat juara, meskipun masih ada 2/3 musim yang harus diarungi. Markas besar Borgo Panigale sangat puas dengan performa pembalap Aruba.id tersebut dan kepekaannya terhadap motor. Untuk alasan ini, pembicaraan sudah dimulai untuk memperbarui kontraknya yang akan habis pada akhir 2025. Gigi Dall'Igna, General Manager Ducati Corse, hadir di acara WSBK di Cremona beberapa pekan yang lalu, di mana Bulega meraih kemenangan penuh, mengungguli Razgatlioglu dan Alvaro Bautista di ketiga balapan. Di sana Dall'Igna melakukan kontak pertama dengan pembalap dan perwakilannya untuk memahami apa yang diminta oleh pembalap dan pada saat yang sama menjelaskan apa yang diharapkan Ducati darinya. Pada titik ini ada sebuah kebetulan yang sangat menarik, karena sang insinyur ingin Bulega melakukan beberapa pengujian Ducati untuk MotoGP. Ia bermimpi untuk kembali ke pedok kejuaraan dunia Grand Prix yang ditinggalkan pada 2021 saat membalap di Moto2.
Dikabarkan motorsport.com bahwa kesepakatan baru yang sedang diupayakan oleh kedua belah pihak mencakup serangkaian pengujian dengan prototipe Ducati 2027, tahun di mana peraturan teknis baru akan diperkenalkan di kelas teratas. Di antara perubahan yang akan diperkenalkan adalah mesin 850cc, pengurangan aerodinamika, penghapusan perangkat pengatur ketinggian, dan masuknya Pirelli sebagai pemasok ban. Kebetulan perusahaan asal Italia ini adalah pemasok ban WTSBK. Di satu sisi, semua perubahan ini membuat motor Grand Prix lebih dekat dengan WTSBK. Pengalaman Buleka dengan ban Italia dan kepekaannya dalam memberikan informasi dan umpan balik tentang motor hasil produksi telah menarik perhatian dalinya, yang ingin melibatkan sang rider dalam rencana pengembangan Ducati 2027. Motor tersebut belum dapat diuji coba hingga tes Valencia pada 18 November tahun ini, sesuai dengan kesepakatan Komisi Grand Prix yang diumumkan pekan lalu. Francesco Bagnaia menjadi salah satu pembalap yang kurang beruntung di sesi balapan MotoGP Perancis 2025 pekan lalu. Dalam situasi yang penuh kekacauan karena cuaca yang tak menentu, Bagnaia mengalami insiden crash sejak awal balapan. Walau sempat mengalami crash, Bagnaia memilih rejoin atau bergabung kembali ke balapan dan berakhir finish di posisi ke-16. Usai sesi balapan itu, Bagnaia kembali mengeluhkan masalah motornya. Ia merasa tidak mendapatkan feeling yang tepat dengan motornya. Jika dibandingkan dengan rekan setimnya, Bagnaia memang lebih sering kesulitan dengan motornya dan belum menemukan solusi yang tepat untuk masalah tersebut hingga saat ini. Terkait masalah motor Bagnaia, tes rider Ducati Michel Pirro memberikan tanggapannya. Menurut Pirro, Bagnaia bisa saja kembali menggunakan motor versi yang lebih lama jika dia menginginkannya, mengingat motor versi 2024 juga masih tersedia. Tapi menurut Pirro itu bukanlah cara yang tepat karena berdasarkan tes hal itu tidak membuat banyak perbedaan. Bukan cuma Jorge Martin saja yang mau mengakhiri kontraknya dengan Aprilia lebih awal pada akhir MotoGP 2025. Ternyata di tempat lain ada Enea Bastianini yang juga disebut-sebut ingin segera meninggalkan KTM meski kontraknya baru berakhir pada 2026 mendatang. Melansir motorcyclesport.net, salah satu sumber mengatakan Bastianini sudah frustasi dengan performanya di atas KTM RC16. Bergabung dengan KTM tampaknya telah membuatnya shock karena tiba-tiba ada masalah ancaman kebangkrutan, ditambah adaptasi dengan motor yang sangat sulit baginya. Jika melihat hasil balapan, memang The Beast menjadi pembalap KTM yang paling kesulitan pada 6 seri awal MotoGP 2026 ini. Wajar saja jika mantan pembalap Ducati ini segera memikirkan masa depannya, supaya tidak ikut tenggelam bersama KTM. Nah, kabarnya Bastianini ingin bergabung dengan tim Pramac Racing yang sejak tahun lalu sebenarnya sudah mengincar rider asal Italia ini. Bersama Pramac, kepastian karir pembalap bernomor 23 ini lebih aman, karena Yamaha memastikan tim satelitnya mendapat dukungan teknis terbaik sebagaimana yang sudah berjalan. Pramac sendiri hanya mengikat Jack Miller dan Miguel Oliveira dengan kontrak setahun sampai akhir 2025 saja. Hal itu membuat tim milik Paolo Cabinotti itu bebas merekrut sampai 2 nama baru untuk MotoGP 2026 mendatang. Sayangnya untuk sementara ini, Pramac masih mengatakan ingin mempertahankan duel Miller dan Oliveira untuk musim depan. Namun godaan akan potensi Bastianini tentu bisa menjadi kekuatan tambahan yang positif, terutama untuk masa depan tim. Hanya saja Bastianini tidak sendiri, karena Pramac dan Yamaha juga menjalin komunikasi dengan Toprak Razgatlioglu.